Baik, selamat berjumpa dengan saya, Bapak Lambertus Pramudiawardana, pada mata pelajaran Informatika kelas 7 SMP Negeri 2 Muntilan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini Pak Pram akan memberikan materi, yaitu menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menghubungkan perangkat dan menghidupkan serta mematikan komputer. Menghubungkan perangkat agar komputer dapat digunakan atau dioperasikan, komputer harus diaktifkan terlebih dahulu. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, pastikan semua kabel pada peralatan komputer, baik kabel monitor, keyboard, mouse, printer, dan peralatan lainnya sudah terpasang dengan baik. Kondisi komputer pada saat ini, tidak semuanya keyboard dan mouse membutuhkan yang menggunakan kabel. Bisa juga keyboard dan mouse-nya tidak menggunakan kabel atau disebut wireless. Atau teknologi sekarang juga memungkinkan speaker tidak menggunakan kabel lagi. Speaker menggunakan Bluetooth. Yang kedua, pastikan kabel listrik sebagai sumber daya terhubung dengan benar ke komputer. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan, yaitu pemasangan kabel listrik, karena nyawanya komputer itu hidup matinya sangat tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Lalu bagaimana cara menghidupkan komputer? Kalau di laptop atau di PC atau di monitor itu pasti ada tombol power. Gambarnya itu seperti pada gambar yang pertama yang ada jarinya itu. Itu tanda kalau dia adalah tombol power. Lalu kalau di monitor bisa di tengah, bisa di pinggir, itu tergantung modelnya. Langkah berikutnya, komputer akan melakukan proses booting, yaitu menjalankan BIOS. BIOS adalah Basic Input Output System yang terdapat pada komputer. Jadi sebelum komputer dapat digunakan, komputer itu akan checking BIOS-nya dulu. BIOS-nya ini dalam kondisi sehat atau tidak. Kalau dalam kondisi sehat, nanti bisa muncul sampai sistem operasi. Kalau kondisinya tidak sehat, biasanya komputer akan muncul di BIOS-nya ada blue screen, lalu ada macam-macam yang kedepannya akan Anda pelajari juga. Proses menyalakan komputer disebut dengan booting yang terdiri dari cool booting dan warm booting. Nah, ini sebelum masuk materi, ini adalah tampilan dari BIOS-nya. Ini tampilan BIOS yang lama. Ini juga tampilan BIOS yang lama. Kondisi ketika komputer-komputer belum menggunakan yang terbaru BIOS-nya, tampilannya masih seperti ini. Basisnya adalah teks. Nah, ini adalah tampilan BIOS yang terbaru. Tampilan BIOS terbaru ini dia sudah menggunakan GUI, Graphical User Interface, jadi memudahkan kita semua untuk mengelola BIOS-nya. Ini contohnya. Nah, ini kalau disandingkan gambar BIOS yang lama dengan BIOS yang baru, bedanya jauh sekali. Nah, kita kembali lagi ke proses booting tadi, apa yang disebut dengan cool booting dan warm booting. Cool, Anda tahu artinya itu adalah dingin, adalah menjalankan komputer
di mana komputer dalam keadaan masih dingin atau dalam keadaan mati. Sedangkan warm booting adalah menjalankan komputer, sedangkan komputer sudah kondisi nyala atau hidup. Nah, warm booting ini terjadi ketika komputer yang Anda gunakan mengalami masalah, biasanya ngehang. Ngehang itu kondisi di mana komputer tidak bisa diapa-apakan. Digerakkan keyboard sama mouse-nya itu nggak bisa. Itu maka Anda biasanya melakukan warm booting. Nah, menyalakan komputer, tadi ketika kita sudah memasang semua kabel, lalu juga sudah cek sumber dayanya, lalu sudah menekan tombol power, setelah itu checking BIOS, maka akan muncul di halaman layar utama atau di desktop. Ini contohnya tampilan desktop dari komputer. Nah, yang di bawah ini namanya start menu. Bawah ini namanya start menu. Lalu yang banyak ini, yang banyak sekali, kok ada Corel, ada TeamViewer, ada Microsoft Teams. Ini namanya icon. Lalu yang gambar dua anak ini namanya background. Lalu yang di bawah ini adalah taskbar atau apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan. Kalau background itu bisa Anda ganti sesuai keinginan Anda gambarnya itu. Nah, bagian-bagian desktop akan saya jelaskan satu persatu. Icon atau juga disebut dengan shortcut merupakan sebuah link dari sebuah program yang terinstal di komputer yang berada di desktop. Lalu ada wallpaper atau desktop background, merupakan sebuah gambar tampilan yang terdapat di desktop. Lalu ada Start Menu, merupakan menu pintasan aplikasi. Start Menu berisi fitur yang terdapat di Windows. Start Menu dapat diakses dengan klik logo Windows di pojok kiri bawah, atau dengan tombol Windows yang ada di keyboard, itu juga bisa Anda tekan. Lalu ada taskbar, merupakan panel bawah yang berisi seluruh aplikasi yang sedang dijalankan serta pintasan aplikasi. Nah, untuk mematikan komputer, yang pertama pilih tombol Start pada taskbar. Ini adalah tombol Start-nya. Yang kedua, di situ ada pilihan sleep, shutdown, dan restart. Ini nanti Anda pilih yang setengah, yang shutdown. Nah, tombol sleep, pada kondisi sleep, semua komponen komputer mati kecuali RAM. Jadi semua komponen diputus aliran listriknya kecuali RAM. Ini yang membedakan sleep dengan yang lainnya. Sleep itu nanti masih memakai listrik untuk memberi daya pada RAM, sedangkan shutdown dan hibernate, nanti akan kami terangkan, hibernate itu munculnya di Windows 7. Kalau contoh ini, contoh yang Pak Pram tampilkan, ini adalah contoh di Windows 10. Hibernate itu benar-benar memutuskan aliran listrik. Nah, untuk menghidupkan komputer kembali dari modus sleep itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan hibernate karena isi RAM masih dipertahankan. Lalu ada tombol shutdown. Shutdown ini nanti semuanya benar-benar dinonaktifkan. Aliran listrik juga sudah sampai mati, RAM-nya juga dikosongkan. Ini shutdown. Lalu restart, dia mematikan komputer secara shutdown. Lalu by system dia menghidupkan kembali. Itu tombol restart. Nah, mematikan komputer tidak hanya dengan kita tekan tombol menggunakan mouse, bisa juga kita menggunakan keyboard.
Caranya, pastikan yang pertama tipsnya, semua program atau aplikasi sudah tertutup. Yang kedua, tekan tombol Alt F4. Nah, ini adalah tampilan di Windows 7, di mana di situ muncul ada Hibernate, Standby, Turn Off, dan Restart. Kalau tadi, yang di Windows 10 munculnya adalah Sleep, Shutdown, dan Restart. Oke, tadi juga sudah kami jelaskan, Pak Pram jelaskan Hibernate itu apa, turn off itu sama dengan shutdown, restart juga sama. Ini cara mematikan menggunakan keyboard, tekan Alt F4. Nanti kalau mematikan berarti Anda pilihnya adalah yang turn off kalau masih menggunakan Windows 7. Atau kalau menggunakan Windows 10 kita sudah langsung pilih shutdown. Nah, ini adalah keterangannya. Keterangan Hibernate itu untuk mengakhiri pekerjaan dan mematikan komputer. Namun ketika komputer dihidupkan kembali, komputer akan secara otomatis akan menampilkan pekerjaan yang terakhir dilakukan. Standby berfungsi untuk mengistirahatkan komputer sementara, turn off berfungsi untuk mematikan komputer, dan restart dia mematikan komputer lalu menghidupkannya kembali. Nah, terima kasih. Nanti untuk tugasnya baik, untuk tugas Anda, minggu yang lalu Pak Pram sudah memberikan tugas kepada Anda untuk konfirmasi data Anda. Konfirmasi data itu digunakan untuk mengisi data Dapodik. Nah, kalau Anda tidak mengirimkan data ini kepada pihak sekolah, maka yang akan rugi adalah anak-anak semua. Kenapa? Karena secara data yang dikirimkan di kementerian akan berisi data-data yang tidak benar. Kalau data Anda ini yang sudah Anda kirimkan ini, maka kami kirimkan sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi, sekali lagi untuk anak-anak yang belum mengirimkan data ini, segera isi formnya. Nah, masih ada beberapa kesalahan. Sebagai contoh, Reni Fadilah Isana dari kelas 7A absen 28 mengisi NIS-nya masih keliru. Lalu Aulia Rahma ini NIS-nya juga keliru, Danu itu juga keliru, Fadilah itu juga keliru, Madu Sekarwangi itu juga keliru, Muhammad Saki itu juga keliru. Silahkan untuk NIS Anda isikan 4 digit awal dari akun Office 365 yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Nah, lalu juga di sini di lintang dan bujurnya masih ada data yang keliru. Sebagai contoh, milik Muhammad Saki Pamungkas, lintang dan bujurnya silahkan dituliskan sesuai ketentuan yang Pak Pram berikan. Nah, ini untuk kelas 7A yang mengumpulkan baru 22, 7B, ini ada anak 28, 7C, kita lihat 7C, ada 29, 7D, 24, 7E, 20, dan 7F. Ada 22. Baik, jadi perhatikan datanya, dicek sekali lagi, dipastikan data Anda benar untuk segera kami kirimkan ke Dapodik atau data pokok pendidikan. Terima kasih.